kita bertemu kembali dalam sidang skripsi kali ini dengan atas nama Ahmad Zakirin ya, akan mempresentasikan hasil dari hasil dari apa yang sudah diproposalkan kemarin tentang sebuah game edukasi menggunakan augmented reality di sebuah TK di Banjarbaru. Jadi terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak penguji, Pak Ruslan dan Pak Budi. Untuk proses ujiannya, Zakirin nanti mempresentasikan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Setelah itu nanti demo aplikasinya. Jadi yang dipresentasikan hanya hasil dari skripsinya, tidak usah terlalu panjang lebar dari awal, cukup permasalahannya apa, solusinya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa, ya. Kemudian nanti silahkan demonstrasikan dan nanti akan ditanggapi oleh penguji di sini. Ya, total waktunya hanya 45 menit, jadi jangan terlalu lama untuk presentasinya. Kalau bisa lebih cepat, silahkan supaya nanti kita bisa lebih panjang waktunya untuk berdiskusi dan tanya jawab. Baik, silahkan dimulai. Zakirin boleh berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zakirin dengan judul skripsi aplikasi edukasi pengenalan hewan dengan augmented reality berbasis Android pada TK Negeri Daman. Untuk permasalahan di TK Negeri Daman, pertama yaitu banyak objek hewan yang tidak bisa ditemui di lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti ular, buaya, dan singa. Karena di TK Negeri Daman itu gurunya membawa hewan asli untuk diperkenalkan kepada murid-muridnya. Untuk permasalahan kedua yaitu kekeliruan dalam bedakan objek yang hampir mirip. Contohnya itu seperti ayam dan bebek, harimau dan singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, belum dikembangkannya aplikasi edukasi. Contohnya seperti pembelajaran yang masih menggunakan media gambar, jadi guru hanya menerangkan objek yang tidak bisa ditemui itu lewat media gambar dan videonya dan video ditampilkan ke layar proyektor. Dan selain media gambar juga dengan melalui media video. Dan untuk manfaat aplikasi saya itu dengan dari aplikasi ini manfaatnya dengan adanya AR maka objek hewan akan terlihat lebih nyata sehingga guru tidak perlu lagi membawa atau membawa hewan yang sulit ditemui untuk diperkenalkan secara langsung kepada murid. Kedua, maka siswa dapat bisa membedakan objek hewan yang memiliki hewan yang kemiripan tadi, misalnya seperti bebek dan ayam, kemudian singa dan harimau. Dan yang ketiga, software ini bisa digunakan untuk jadi aplikasi ini bisa dibangun untuk dipergunakan sebagai penunjang proses belajar mengajar dalam pengenalan objek hewan di sekitar nantinya. Dan untuk implementasi, saya menggunakan Blender untuk membuat objek hewan 3D dan pergerakan objek hewan 3D tersebut. Untuk Unity-nya, untuk perancangan aplikasi dan media penerapan marker nantinya, dan menggunakan bahasa sistem di Unity ini sendiri. Untuk Vuforia, ini sebagai mengecek kelayakan marker dan penerapan hasil akhir pada nantinya pada marker yang di-scan pada marker. Dan tampilan hasil aplikasi saya. Untuk di halaman awal, kenapa bikinnya gini, mintanya dari guru di sana
minta yang sesimpel mungkin, nggak perlu banyak tombol, tapi hasilnya menarik. Soalnya ini untuk anak-anak nantinya, walau guru yang mengujikannya untuk ke anak-anak. Kalau misalnya untuk di halaman penilaian kuis, saya menggunakan untuk tombol itu bersuara nantinya. Jadi murid ataupun guru nggak usah membaca deskripsi atau lagi, jadi dijelaskan dengan audio. Kalau halaman bantuan, huruf tertukar ini Mbak, sorry. Untuk halaman penilaian kuis, ini sorry sini bawah, halaman penilaian kuis, nantinya pas udah selesai dari men-scan objek 3D pada marker, maka tolak ukur tolak ukur murid itu paham atau enggak, nanti diukur dari halaman kuis ini nanti. Jadi kuisnya akan diuji oleh guru apakah murid itu paham atau belum sudah saat menggunakan aplikasi yang saya bikin ini, Pak. Terus, jadi untuk tampilan marker ini nanti sendiri ya terbagi dari hewan darat, hewan air, hewan bersayap, dan hewan buas. Gurunya minta 4 kategori. Tapi yang lebih diutamakan dulu untuk hewan yang buas ini, kata beliau. Dan untuk uji OS pada Android-nya, saya telah mencoba untuk versi Android Lollipop sampai Android 10 yang paling baru dikatakan sukses. Tapi untuk pengujian pada kamera AR-nya untuk augmented reality-nya untuk Android versi KitKat tidak sanggup, Pak. Untuk yang lainnya sudah bisa sukses semuanya sampai Android paling baru 10. Dan untuk hasil uji user acceptance, yaitu hasil kuesioner dari 30 responden yaitu guru, disimpulkan bahwa 28% responden sangat setuju dan 72 responden menyatakan setuju. Dan untuk hasil uji reliabilitas, dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka mendapatkan nilai sebesar lebih dari 0,6 sampai 0,8, maka hasilnya reliable. Untuk video ini bisa dijalankan, Pak, soalnya 43 detik. Bisa dilihat atau dilewatkan saja uji eksperimennya. Silakan dijalankan. Sudah. Jadi dapat disimpulkan aplikasi ini sudah sesuai dengan hasil kuesioner dan objek hewan dapat diperkenalkan secara virtual atau dengan augmented reality. Kedua, berdasarkan kuesioner, pertanyaan pertama tadi terbukti bahwa aplikasi ini sudah disetujui oleh
para responden atau guru. Ketiga, hasil uji eksperimen OS dapat berjalan baik di Android versi Lollipop sampai Android versi baru yaitu 10. Saran dari saya untuk kedepannya atau yang mau melanjutkan atau apa, itu sarannya objek AR-nya itu bisa diperbesar atau diperkecil seperti kayak di Zoom gitu Pak. Soalnya kalau misalnya marker saya nanti sesuai dengan ukuran marker, misalnya ukurannya kecil, ukurannya besar, sedang, itu sesuai dengan itu doang. Tidak bisa masih yang zoom itu karena masih belum apa ya, masih belum sampai situ Pak. Dan untuk grafiknya bisa dioptimalkan dan objek pergerakannya itu lebih smooth. Untuk yang ketiga, engine atau bahasa pemrograman bisa dikembangkan lagi. Sedangkan saya kan tadi pakai bahasa C#, apakah nanti bisa dengan JavaScript atau dan yang lain-lain, atau bisa menggunakan Android Studio, soalnya tadi kan menggunakan Unity. Untuk demonya langsung ke demo aplikasi ya Pak? Bisa langsung ke demo aplikasi? Silakan. Oh ya, silahkan langsung saja. Oh, kalau yang di video saya sudah melihat, Zakirin. Kalau langsung bisa enggak? Ada enggak yang langsung? Bisa enggak? Yang aja, yang langsung demo aja. Langsung demo itu di Android-nya adalah bisa kelihatan lah. Ya ini bisa. Kan pakai kamera tambahan lah, Zakirin soalnya lah. Kalau ini pakai pakai Pak. Apa namanya? Pakai mirroring Pak. Oh, pakai mirroring. Tinggi Pak. Iya. Pakai sambil dijelaskan Zakirin. Ya. Nah, kalau misalnya dari mic-nya ini emang nggak tapi jelas sih Pak. Padahal ada suara anunya. Ya saya sudah lihat di YouTube-nya nih demo. Mulai dari awal Zakirin, apa jelaskan aja ininya gitu. Fiturnya ini dari untuk pengenalan ularnya, misalnya anak kan men-scan ini Pak, jadi pas mereka men-scan ini maka akan ada suara penjelasan huruf, misalnya U-L-A-R, ular, itu akan dijelaskan dengan audio. Yang lain coba selain ular. Kalau dua gitu, coba bisa kirim dijajar gambarnya, ular dan itu tadi dan gajahnya. Yang keluar yang mana? Kalau dua ini yang ular Pak, soalnya dia akan membaca objek yang terbaca kameranya. Jadi itu yang mana yang soalnya jadi kalau prioritas? Misalnya dari TK-nya gurunya kan bergantian nih sama murid-murid, mereka sesuaikan warna ini Pak, misalnya warna merah, warna hijau, warna biru. Jadi dibagi, ada yang murid satu pakai warna hijau, warna 2 kuning, warna 3 merah dan biru. Jadi mereka nggak saling rebutan. Nah, saya minta penjelasan ilmiah saja. Kalau misalkan tadi kan dijejer, ini kalau dibuat satu-satu, misalkan ular dulu, gajah dulu, itu oke, keluar gambar. Tapi kalau misalkan tadi Zakirin jejer 2 gambar, itu kan yang keluar salah satunya. Nah itu secara programmingnya itu seperti apa Zakirin? Apa yang terjadi di situ pada saat kamera menangkap 2 objek yang dimarker ya istilahnya oleh Zakirin ya?
Untuk yang dari aplikasinya ini, setiap objek ini ulun taruh kameranya, Pak. Dari hewan paus, ular, gajah, atau kelawar misalnya kan, satu marker, satu audio, satu kamera, satu cahaya, satu objek. Jadi satu kartu ini dia Nah itu kan yang keluar kan ular kan. Maksud saya kenapa yang keluar itu paus misalkan pada saat dijejer 3 ini di rule-nya programnya Zakirin, apa yang terjadi di situ? Apa harus posisinya di tengah posisi dari layar kameranya itu, atau seperti apa? Saya kan belum tahu itu. Iya, kayak lebih ke yang mencolok. Nah kan tadi kan yang keluar kameranya, Pak. Nah terus sudah didekatkan, nah baru situ keluar. Soalnya posisi kamera saya kan di sini, Pak. Tampaknya belum terjawab, saya kira. Sebenarnya gini, yang pasti yang pertama saya sudah melihat ini di ininya, dan saya mengapresiasi luar biasa ya apa yang sudah dikerjakan oleh Zakirin. Jadi apa yang saya tulis di lembar saran itu bukan mempertanyakan, sebenarnya saya malah meminta nanti Pak Setio mendaftarkan ini ke haki. Jadi ada hakinya nantinya untuk Zakirin dan juga Pak Setio, seperti itu. Itu yang saya tulis pertama kali kemarin pada saat bukan kemarin ya, tadi malam, karena baru tadi malam berkasnya dikirim oleh Prodi. Hanya saja saya tadi melihat apa yang sudah didemokan itu kan, kalau di YouTube baru satu kartu, Pak Setio mau izin ya langsung bertanya, Pak Setio. Siap. Baru satu kartu, kemudian keluar gambar 3D-nya. Nah, tadi kalau misalkan dicoba dua kartu atau 3 kartu bahkan lebih, itu kan yang keluar kan salah satunya. Saya ingin tahu saja yang jadi prioritas itu apakah posisi dari gambarnya itu harus center of layar misalkan, atau bagaimana, sehingga itu yang oleh programnya dipilih. Oh ini yang memenuhi syarat gambarnya harus sekian ukurannya, kemudian yang tertangkap oleh kamera ya mas saya, kemudian posisinya harus di tengah, itu adalah yang itu misalkan yang gambar yang di tengah. Nah kalau misalkan gambarnya di tengah itu posisinya sudah pas sesuai dengan ininya dan disyaratkan, baru itu yang dikeluarkan objek 3D-nya. Nah itu yang saya belum dengar dari Zakirin penjelasan ilmiah seperti itu. Coba Zakirin, kan Zakirin yang buat sendiri kan programnya kan, dia tahu tuh ada aturan-aturan atau rule-rule. Untuk ini misalnya objek gambarnya. Sebenarnya kalau untuk yang posisi atau ini nih Pak, dari pemrogramannya juga, untuk pemrogramannya itu seperti kayak ulang tadi kan, satu objek ini terdiri dari audio. Bukan, Zakirin. Itu kan ada beberapa kartu itu marker. Kan. Nah, marker itu. Kamu susun 2 atau 3 gitu kan. Secara bersamaan kamu sorot. Nah, tiba-tiba nanti yang keluar itu kan, kata Pak Budi tadi, kenapa harus satu objek yang misalnya ular? Kenapa harus satu objek misalnya gajah gitu? Ada rule kah di dalam programmu itu misalnya untuk mencari yang titik terfokus misalnya, atau yang mencari titik tertengah gitu yang akan ditampilkan maksudnya? Nah itu maksudnya. Soalnya ini kan sebelum saya mencoba atau mencari riset aplikasi ini, pertama terinspirasi dari
pengenalan objek hewan. Itu seperti kayak contohnya Rocket Chicken nih, mereka menggunakan gitu. Terus saya taruh 2 objek kartu juga nih ibaratnya. Mereka sama Pak, cuma terbaca salah satunya. Itu yang sudah maksudnya itu sudah proporsional dengan itu sudah benar. Cuman saya ingin tahu aja, Kirin. Di aturan ini, entar ini mungkin pertanyaannya jadi agak aneh jadinya ini. Ini yang buat programnya Zakirin sendiri atau ada yang bantu buat programnya? Jadinya pertanyaannya kan seperti itu jadinya. Saya sendiri Pak. Tapi untuk yang menjelaskan untuk codingnya ini tadi, untuk yang bahasanya tadi, gimana lah? Kalau kemarin yang saya lihat Zakirin itu kemarin kan saya coba pakai kamera saya yang kameranya agak buram. Nah ya, ketika kamera itu agak buram, objeknya itu tidak bisa keluar. Jadi kemarin kamu sudah set bahwa yang akan keluar objeknya ini itu hanya dengan kondisi kameranya dalam keadaan fokus. Masih ingat nggak kamu set itu kemarin? Nah, jadi artinya dari 3 gambar itu misal disusun, dia akan mencari nih si kameranya itu diserahkan ke kameranya sih. Itu dia mencari titik yang paling fokus sudut yang paling fokus dengan kameranya dia itu yang mana. Nah, itu yang akan dikeluarkan sama dia. Ada kamu kemarin nge-set itu soalnya waktu konsul sama saya. Nah, itu dia. Soalnya yang pertama-tama kan dites ke tempat Bapak Setio nih, Pak. Terus ya, itu yang dipertanyakan Pak Budi tadi itu loh, dari 3 objek itu berdasarkan apa dia itu bisa keluar gitu loh. Iya. Nanti kamu coba ini kan lagi deh, bisa nanti di bagian mana gitu diperjelas lagi pengambilan objeknya itu supaya lebih ilmiah untuk bagaimana proses pengambilan objeknya itu. Nah, nanti kita tambahkan di situ. Jadi yang kayak kemarin kan ini dari kameranya tadi berarti dari titik fokus pertama kan saya coba ke HP-nya Pak Setio, itu aplikasinya support dan kameranya support, tapi pas dicobain ternyata nggak fokus kameranya. Jadi saya buatkan autofocusnya. Jadi saya buatkan autofocusnya ke bahasa sistemnya, jadi semua HP bisa kecuali yang KitKat tadi. Jadi kata Pak Setio tadi untuk yang autofocus itu lebih ke sisi kameranya tadi Pak, misalnya lebih dekat di mana dia itu bakalan terbaca. Ya, itu nanti yang dimasukkan di penjelasan hasil dan pembahasan. Kemudian itu yang juga dijadikan kesimpulan saya kira. Saya balik ke slide yang kesimpulan dan saran ini aja. Karena sebenarnya ini yang kadang juga dilihat oleh orang ya pada saat melihat hasil penelitian. Apa sih yang disimpulkan oleh seorang peneliti dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kesimpulan yang ketiga saja nih, saya yang ketiga dulu. Itu kan OS dapat berjalan dengan baik di Android versi Lollipop dan sampai Android versi 10. Nah itu sebenarnya harusnya nyambung. Kalau misalkan mau disebut Lollipop, harus disebut versinya juga, misalkan atau salah satunya. Jadi nyambung. Karena ini kan Lollipop sampai Android versi 10. Lollipop itu kan orang bertanya lagi. Kalau yang saya kan tidak hafal tuh, Lollipop itu versi berapa ya? Versi 4 kah, 5 kah? Misalkan KitKat itu versi 4 misalkan. Jadi harus disebut saja. Hasil uji dari aplikasi yang sudah dibangun gitu kan, itu bisa berjalan dengan baik di Android dari versi 4.0 misalkan sampai Android versi 10, atau dalam kurung misalkan versi KitKat sampai versi Pi ya misalkan gitu ya, kalau saya tidak hafal lagi istilah 1 sampai 10 gitu. Nah seperti itu biar sinkron antara jadi kalau ini kan bingung jadinya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan kuesioner itu juga kurang menggambarkan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dikerjakan oleh Zakirin sebenarnya. Berdasarkan kuesioner penilaian pertama, lah ini kan membingungkan nih. Harusnya disebutkan saja bahwa berdasarkan hasil uji acceptance itu maka sekian persen yang menerima, dalam artian misalkan aplikasi ini sudah bisa diterima dengan baik oleh pihak
yang bersangkutan, misalnya dalam hal ini kan TK idaman ya, seperti itu. Ya, Itu yang untuk kesimpulan yang kedua. Kemudian yang pertama ini, nah itu kan hampir sama tuh, sudah sesuai dengan hasil kuesioner. Nah, jadi yang pertama dan kedua ini kesimpulannya itu sebenarnya jadi satu. Jadi dijadikan satu saja, bahwa untuk aplikasi yang sudah dibangun itu intinya sudah diterima dengan baik oleh objek penelitiannya dalam ini TK idaman berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan sekian persen gitu kan. Itu lebih bisa terbaca secara ilmiah ya oleh pembacanya. Kemudian saya akan balik ke user acceptance-nya. Tadi kan dikatakan reliable. Yang reliable itu apa? Yang reliable itu apanya? Butir pertanyaannya kah? Apanya gitu? Bentar Pak. Apa tadi Pak? Yang reliable. Tadi kan reliable antara 0,6 sampai reliable. berapa ya tadi kalau tidak salah. Nah, itu dia tuh kan. Ya, maksudnya apa ini? Uji reliabilitas. Reliable atau apa tidak gitu. Maksudnya reliable itu apa? Jadi reliable itu dari perhitungan ini kan skalanya ulun pakai interval 5 nih. Yang nilai tertinggi sampai nilai terendah. Jadi yang memilih pertanyaan pertama nih misalnya sangat setuju. Itu 5 orang, sampaikan semua hasil semuanya. 28% yang memilih sangat setuju dan 72% yang memilih setuju. Jadi perhitungannya itu nanti dihitungkan dari reliable user anunya dan dihasilkan di atas 0,8. Yang reliable itu apanya? Jadi, yang reliable itu apanya? Tahu arti reliable tidak? Enggak, tahu arti reliable tidak? Jadi Zakirin, kadang di distrik Banjarbaru ini memang secara umum ya mahasiswa itu tidak paham karena memang mengikut saja apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh pendahulunya ya, istilahnya di uji acceptance ini. Jadi yang dimaksud dari uji reliable itu mereka tidak paham apa sih yang diuji ini, pokoknya ada lah reliabilitas gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalkan diuji ini ya, misalkan kita beri soal ke siswanya kalau dulu di statistik ya, kemudian kita lihat hasil nilainya. Nah maka kalau misalkan ada yang nilainya bagus, nilainya sangat bagus itu kan, kemudian nilainya jelek, nah itu artinya pertanyaan yang kita berikan itu pas, sudah benar, cocok, sesuai gitu. Nah itu yang dinamakan reliable. Nah sekarang kalau yang dilakukan oleh Zakirin ini kan kita tidak bisa menentukan apakah reliable tidak reliable itu, karena memang tadi hasilnya kan kebanyakan adalah setuju dan sangat setuju. Oke, memang aplikasi yang dibangun memang sudah sesuai dengan keinginan dari pihak TK idamannya ya. Tapi tadi yang perlu dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil uji reliabilitas ini, kalau memang angkanya memang menunjukkan itu ya, bahwa butir pertanyaan yang diberikan ke TK idaman itu memang sudah benar, itu cocok gitu jadinya. Atau butir-butir uji yang sudah disampaikan ke TK atau baik guru-gurunya atau pengguna lainnya itu memang sudah pas gitu. Bukan salah atau bukan mengarahkan si respondennya menjawab untuk bagus terus gitu. Nah, itu yang dinamakan reliable tadi. Jadi mungkin itu yang perlu mungkin ditambahkan di penjelasannya nantinya ya, Ani ya, terkirimnya. Saya tidak Pak, silakan Pak Ruslan dulu, nanti saya terlalu panjang. Baik Pak, terima kasih. Zakirin. Iya Pak. Nah, kita kembali ke permasalahan yang mau diselesaikan tadi ya. Kau belum mendemonstrasikan, ini kan tujuan kita kan untuk membedakan hewan yang mirip. Tadi Zakirin sempat menjelaskan ada beberapa hewan yang mirip, kan ada bebek, terus apa lagi ayam. Nah, bisa didemokan nggak itu? Oke.
Sebenarnya gini Pak, kayak ya, gimana? tadi kan harimau belum dapat tuh. Ini tadi. Ada berapa objek yang kamu bikin itu markernya semuanya? Ada Banyak ya? 70-an Pak. Oh, 70-an. Oke. Ya. Oke. Ini ayam. Ini kan. Oke. Untuk yang singa. Untuk yang harimau ini nah. Ya nggak apa. Itu aja cukup. Cukup itu aja cukup. Oke. Ketika gambar tadi ditampilkan itu ada narasinya nak, selain bunyi binatangnya itu tadi. Jadi misalkan dia menggambarkan bentuk ayam itu seperti misalkan kalau bebek ada paruhnya warnanya kuning dan lain sebagainya gitu. Nah, karena saya kurang mendengar ini. Oh, kalau misalnya dari aplikasi saya hanya menyuarakan kayak misalnya ayam, yaitu per huruf Pak, kayak A, ya A Y A M, ayam, terus ada suara ayamnya dan pergerakan ayamnya. Untuk yang lebih detail itu masih belum bisa, bukan belum bisa sih. Cuman ini memang hanya untuk tidak spesifik ya, maksudnya dia tidak menjelaskan ayam, enggak. Lalu dia membedakannya dari mana nantinya? Dari suara, dari visual, dari pergerakan, dan dari suara yang dijelaskan oleh narator tadi, Pak. Iya. Yang dijelaskannya apa tadi? Penjelasannya yang huruf ayam misalnya. A Y A M, ayam. Enggak, maksudnya dari visualisasinya gitu loh. Oh, dari visualnya. Visualnya tadi. Coba lagi. Ya. Kedengaran nggak, Pak? Iya, suaranya kedengaran, suara bebeknya kedengaran. Untuk suara narasinya yang saya tidak bisa dengar. Soalnya dari sini sudah jelas semuanya, Pak. Kedengaran anunya. Karena di mikrofon ini aja mungkin anunya. Jadi nggak kedengaran. Coba kamu dekatkan di mikrofon itu. Nah, itu mikrofon. Berarti mungkin tetap harus dibantu oleh ini juga ya. Berarti harus didampingi oleh gurunya gitu ya. Ya, betul. Untuk menjelaskan bahwa jadi dari aplikasi yang kamu buat ini mungkin lebih ke arah visualisasi dan karakteristik dari suara binatangnya ya. Iya, benar gitu ya, Jakirin ya. Ya mungkin di sini nanti ditekankan aja itu ya, betul. Karena kan memang ini untuk digunakan untuk anak-anak TK ya kan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi memang tetap harus dipandu oleh guru atau orang tua gitu untuk menggunakan aplikasi ini. Ya dipertegas saja nanti di laporannya bahwa ini untuk membedakannya dalam visualisasi dan suara binatangnya.
Karena di sini kita belum bisa membedakan gitu ya. Karena kan ini objek hewan yang mirip, membedakan objek hewan yang mirip. Kemudian pendekatannya kamu menggunakan IR tadi ya. Ini pengembangannya, pengujiannya. Nah, apa namanya? Untuk yang harimau sama tadi nggak ketemu? Untuk yang singa ketemu, untuk yang harimau. Untuk harimau atau yang tadi yang singa aja yang. Nah. Ini tadi. Jadi untuk tolak ukur murid itu paham atau enggaknya nanti, Pak. Jadi pas ngelihat ER tadi kan ini, terus dibukakan ibunya, coba dong, nak, mainkan ini. Jadi kalau misalnya benar, nah dia akan lanjut. Kalau misalnya salah kan? Ini kuisnya ya? Kuisnya? Ya, kuisnya, Pak. Coba lagi. Ini gimana cara ini kuisnya gimana? Ini tampilan yang nanti di layar perangkatnya. Ya. Bisa dijelaskan, Jakirin? Ya, kalau dari sini kan si murid bisa melihat siluet bayangan. Jadi dia akan mendebak bayangan apa ini misalnya. Dia akan memencet benar. Kalau benar maka dia akan mendapatkan piala nanti. Itu sebagai tolak ukur gurunya berapa banyak murid itu nanti. Saya selesaikan dulu, Pak. Ada 10 kuis, Pak. Ini yang terakhir. Jadi kalau udah selesai semuanya ini, guru akan mengecek ngecek di sini, Pak. Nah, apakah full ataukah enggak. Jadi kalau misalnya udah selesai nih, mereka bukan bermain, menjalankan aplikasinya ini, terus nanti dikasihkan lagi ke guru. Apakah ini full? Berarti kalau misalnya full hasilnya sempurna. Kalau kan misalnya enggak, misalnya gini, hasilnya kosong. Atau berapa piala, misalnya 2. Misalnya 2 saja. Nah, dari sini guru melihat murid ini paham atau enggaknya nantinya dari itu tadi, Pak. Oke, baik. Nah, ini sudah diuji coba tadi kan, tadi di video tadi sudah diuji coba. Ada berapa siswa tadi yang sudah mencoba? Ya. Ada berapa, Jakirin? Ada siswanya itu berapa? Ada di laporannya. Oh. Pengujian. Tadi kan ini pengujian kan user acceptance tadi ya, Jakirin ya. Iya, Pak. Kemudian kan ada pengujiannya satu lagi, di sini kamu menuliskan eksperimen. Nah, saya pengen tahu ketika ini sudah diimplementasikan di TK itu tadi, nah ya, berapa orang siswa yang kamu uji, hasilnya ada enggak di sini?
Itu masuknya nanti ke lampiran, Pak. Oh, di lampiran. Ada dari TK-nya memberikan kayak sejenis absen gitu, Pak. Jadi diberi nilai. Ada tapi. Ada ya. Tapi iya di lampiran nantinya, Pak. Di itu lampiran, di laporan yang untuk di lampiran yang untuk lampiran ini kemarin masih buat hasil kuesioner masih, Pak. Kalau di sini hanya kuesioner aplikasi ini di lampiran kamu. Soalnya ini, Pak. Kayak lihatkan di Nah. Oke, ini hasil yang sudah ini dari sekolahnya ya? Dari sekolahnya, Pak. Di fotokopian. Ada berapa itu jumlah siswanya tuh? Bisa dilihat nggak? Atau kamu sebutin aja yang diuji? Untuk jumlah siswanya beda lagi sama yang tadi, Pak. Ini yang sudah masuk dalam satu kelas. Dan ini daftar absen ke anunya, Pak. Ada 28-an. Oke, baik. Nah, ini tadi kan daftar siswanya, terus ada daftar hasilnya tadi kan ya? Ya, daftar hasil. Ini. Ya. Itu apa simbol-simbol? Bintang. Enggak tahu juga bintang. Dari pihak dari sekolahnya. Oke. Untuk skornya kita lihatnya dari mana? Di mana? Dari sini, Pak. Nah, keterangannya. Jadi satu bintang itu belum berkembang. Kalau 2 mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, dan yang 4 berkembang sangat baik. Ada ini kan hasil hitungannya yang bintang 4 berapa itu ada nggak? Berapa persen gitu yang bintang 4 ada? Mungkin belum direkap harusnya. Belum direkap juga kayaknya, Pak. Belum. Ya. Nah, ini tambahkan aja nanti ya. Jadi kita bisa lihat berapa persen gitu ya kan. Karena ini kan salah satu hasil uji dari eksperimen yang kamu lakukan gitu. Ya, saya kirim. Iya, Pak. Oke, baik. Saya kira itu, Pak Setia. Baik. Untuk saya mungkin Pak Budi. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Budi, silakan Pak Budi jika ada tambahan lagi. Sementara sudah saya tuliskan Pak Setio di nomor itu. Saya sudah melihat hasil demonya juga. Alhamdulillah bagus. Jadi tadi sekali lagi syarat saya kalau memang layak untuk didaftarkan di Haki untuk biaya tambahan juga untuk di kampus ya. Tapi memang perlu biaya pribadi memang karena kampus agak sulit kita meminta dana untuk pendaftaran Haki yang sekitar berapa ya? Tidak sampai 1.600.000 lah kurang lebih. Sebelum nanti dilepas ke ke Play Store saya kirim. Jadi ada hak ciptanya. Oh ya mungkin saya. Kalau boleh tahu Pak. Ya. Mengenai hak cipta itu karena mungkin aplikasi sejenis walaupun objeknya berbeda Pak ya. Apakah itu tetap bisa dibikin hak cipta gitu kan? Bisa Pak Satya, karena tetap bisa ya. Iya, jadi ini kan
memang ada yang uniknya kan dari apa yang sudah dikerjakan tadi sebetulnya saya kirim ini. Jadi nanti di dokumen HQ-nya itu dijelaskan secara singkat. Ini tampilannya seperti ini, cara pengoperasiannya di mana, Android yang diperlukan, Android versi berapa, seperti itu. Target apa namanya, penggunanya siapa gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada surat pernyataan juga yang bermaterai biasanya 6.000 untuk menyatakan bahwa itu benar-benar punya Zakirin dan Pak Setio misalkan selaku pembimbingnya, seperti itu. Jadi nanti 2 orang itu yang tanda tangan di lembar pernyataan. Nah, itu nanti dikirim secara daring atau secara online. Kemudian nanti mereka akan berikan nomor virtual account untuk kita membayar 600.000. Ini kita bisa bayar ke kalau saya biasanya ke kantor pos sih, tapi kalau ke BNI kalau tidak salah juga bisa. Mungkin sekarang ada menu yang di internet bankingnya itu untuk bayar 600.000-nya. Seperti itu, Pak. Nanti mungkin 1 hari atau 2 hari sudah keluar hasil verifikasi dan hasil sertifikat HQ-nya bahkan. Siap. Terima kasih infonya, Pak. Ada lagi mungkin Pak Budi yang terkait ujian ini gitu. Saya aja sih, mungkin ini termeso aja. Karena ini saya kan bagi saya cukup menarik ya. Jadi saya hanya ingin tahu aja tadi saya kira tadi kan bikinnya pakai Blender ya objeknya itu. Itu objeknya di Blender itu dimodelkan sendiri atau memang ada template binatang-binatang yang kita bisa cari gitu, saya kira. Untuk template atau bisa ada di Google. Kalau misalnya bikin sendiri juga bisa, Pak. Itu melalui lagi pakai Adobe Illustrator bikin desainnya. Karena saya dulu pakai 3D Max itu yang bentuknya kotak-kotak saja sulit ya bikinnya, apalagi yang sudah luar biasa gitu kan. Bentuknya tidak lagi proporsional. Baik. Saya kira itu tambahan yang penting. Saya hanya bertanya sih. Siap. Terima kasih banyak atas tanggapan dan koreksinya dari Bapak penguji. Zakirin silahkan diproses revisinya. Mungkin ini dari Prodi kemarin mengatakan mohon dipercepat karena kamu kalau misal selesai revisi dengan cepat nanti bisa diikutkan yudisium yang bulan Agustus gitu kan, dan itu harus masuk berkas sampai tanggal 24 kalau nggak salah maksimal, belum 24 Juli. Jadi saya harap intens nanti kalau mau diskusi silahkan ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi bagi Bapak penguji atas waktunya dan koreksinya. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Zakirin ditutup juga presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah